سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Kemudian disebutkan lagi 7 fakta. 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia. Halaman 34. 7 fakta sahnya jamaah Jokam ini bermakna bahwa jamaah Jokam benar menurut syariat karena telah dibuktikan dengan 7 persyaratan. Ya kan gitu toh maksudnya. Ada 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia. Jamaah ini maksud berjamaah terus berbaiat, berimam, berbaiat, bertaat kan. Sahnya itu berarti benar kan? Berarti yang dimaksud 7 ini buktinya bahwa jamaah itu benar dan sah berada di Indonesia. Kalau dicermati ya, hanya nomor 2 yang ada kaitannya. Itu dari paling awal karena dimulai tahun 41. Dari 7 itu, dari 7 nanti kita bahas satu persatu. Dari 7 hal tersebut yang berkaitan dengan masalah sahnya pendirian jamaah, yaitu dengan membaiat seorang imam, hanya nomor 2, yaitu pernyataan paling awal karena dimulai tahun 41. Itu pun kebenaran pengakuan syarat nomor 2 ini sudah terbantahkan karena dalil yang digunakan bukan untuk imam golongan, akan tetapi untuk khalifah, penguasa. Perhatikan bunyi dalilnya. Jadi 7 fakta itu yang nomor 2 karena pengangkatan keimaman, ya, keimaman Jokam itu yang pertama kali dimulai sejak tahun 41. Dalilnya pakai fu bai'atal awal fal awal. Ini sudah terbantahkan. Fu bai'atal awal fal awal itu untuk khalifah. Itu hadisnya yang digaris bawah itu. Wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Akan ada khalifah-khalifah dan banyak jumlahnya. Qalu fama ta'muruna. Kalau banyak khalifah-khalifah, Nabi, apa yang kau perintahkan? Kata Nabi, fu bi bai'atil awal wal awal. Khalifah yang dikukuhkan, dibaiat, dikukuhkan sebagai khalifah pertama kali itu yang mana? Ini ditarik. Apa ditarik itu? Diambil untuk mendalili kejadian tahun 41. Padahal lafadznya hadis sendiri sudah khalifah. Nih, berarti kira-kira benar apa salah itu? Salah, jelas salah. Benar apa salah? Salah. Wong khalifah kok diambil sebagai dalil pembenaran untuk pemimpin golongan? Ya nggak bisa, lemah. Terus meluruskan 7 fakta yang lain. 1, mendirikan dan membentuk jamaah dengan murni Quran hadis dengan betul-betul mukhlishina lahuddin. Ini pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwa bentuk jamaah golongan memisai muslim secara umum dengan mengangkat seorang amir yang bitonah tidak dikenal oleh kaum muslimin, lalu mengaku menjadi jamaah yang paling benar, lainnya firqah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Quran hadis. Padahal mendirikan dan membentuk jamaah dengan murni Quran hadis. Murni di mana? Dari mana mengambil dalil? Beristidlalnya salah. Itu. Begitu pula pengakuan mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, memurnikan agama. Kenyataannya apa? Apakah di Jokam itu enggak ada bid'ah? Banyak. Tunggu, ini masih kemarin keseselan ini soalnya. Sebenarnya masih kita lanjut. Masih kita lanjut. Banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Nanti sebagian kita ungkap di sini. Ya. Yang ketiga, jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, bukan urusan organisasi. Coba saksikan bersama-sama. Bukan urusan organisasi, bukan urusan partai, bukan urusan keduniaan, tetapi murni urusan ibadah. Pengakuan ini juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Buktinya apa? Itu enggak hanya agama yang diurusi,
Banyak kegiatan keduniaan yang dibiayai oleh uang infak jamaahnya. Seperti apa? Organisasi. Katanya nggak ngurusi organisasi. Ada nggak organisasinya? Ada. Nggak usah disebut. Orang sudah tahu semua. Kok bilang nggak ngurusi organisasi itu? Ada pencak silat, ada mitra Polri, tahu toh? Ada ngurusi pemilihan umum, pemilu, pilpres, pilgub, pilkada, bahkan pilkades diurusi kabeh. Semuanya diatur oleh imamnya dan harus mengikuti perintah dari imamnya. Ya apa enggak? Ini rahasia umum, semua orang sudah tahu. Makanya kalau calon yang cerdas, dia datang ke imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya. Tuh, ada yang begitu. Dan datang lagi ke orang nomor 1 dari belakang. Nah gitu kok nggak mengatur itu loh. Ini bohong apa enggak ini kayak gini? Nah, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Karena nggak ngatur dunia ada BMT, UB, apalagi Bank Syariah Jakarta ada, pabrik teh, percetakan buku. Kalau sampai nggak dapat tok itu haram sambil jual beli buku. Harus ditarik itu. Kebun sawit, kaplingan dan lain-lain banyak sekali. Katanya nggak ngurusi dunia, murni urusan agama. Di mana? Mana buktinya? Kalau murni urusan agama itu ngaji hari-hari, Quran hadis, ibadah tok. Nah itu nggak tahu nanti ditakdil apa dibantah apa lagi nih nanti kita. Ya kita takdil lagi. Dibantah kita takdil lagi. Maksud kami itu kasihan orang sekian banyaknya itu ya tutup matanya. Kata Pak Jenderal, jadi kacamata kuda, disuruh pakai kacamata kuda. Orang punya akal afala ta'qilu fata nggak boleh dipakai. Nggak usah mikir wis surga pokoknya gue, ora usah kakan mikir, sepenting taat. Nah ini mana ada agama kayak begitu? Agama itu disuruh menggunakan pikirannya. Nggak boleh membodohkan umat, harus dibuka ilmu itu. Harus dibuka, nggak boleh. Dikatakan di sini yang keempat, sudah berwujud dengan nyata serta sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini fakta, ini juga bukan fakta kebenaran. Yang berbuat kebatilan itu loh banyak, yang juga lancar itu ya banyak. Mau contoh? Yang lebih kuat punya bala tentara. Mana contohnya? Itu Iran itu. Syiah yang kelewat batas, maksud saya, yang sampai menuhankan Khalifah Ali dan itu jaya itu. Apakah itu benar menurut Quran hadis? Apakah benar akidah mereka? Tidak benar. Jadi kalau hanya mengatakan ini lancar, ini pasti benar karena lancar, belum tentu. Tidak mutlak, tidak mutlak. Harus koreksi diri. Yang kelima, sudah diuji, sudah digegeri, sudah dites. Dalam istilah mas sudah dileler, ternyata lulus. Bahkan kalau sampai mendengar dulu ada, kalau sana itu bajingan, sini bajingan tengik. Sobat, obat, pokat, halal semua. Kawan nok perkara kudu menang. Nek agama kudu bener, nek perkara kudu menang. Nek agama kudu bener, nek perkara kudu menang, dan lain-lain istilah-istilah itu. Subhanallah. Itu ya, kalau orang dirintangi, digegeri, itu tidak mutlak juga. Banyak orang berbuat salah dirintangi, digegeri itu wakah, dihancurkan, bahkan dimbrukno karo masyarakat rumahnya, ya. Masjidnya ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ya nabi palsu, ada macam banyak. Bahkan naudzubillah min dzalik, perampok, pencuri, musuhnya orang semua, itu musuhnya semua orang. Itu, maka harus koreksi diri. Jangan memastikan dirinya benar gara-gara digegeri orang. Wah, fatuba lil ghuraba. Jadi kita ini orang yang asing. Asing karena akidah sampean nggak benar. Bukan karena benar, bukan karena benar akidahnya. Yang keenam, jamaah kita bisa mewadai. Wah, mewadai semua umat lah istilahnya begitu. Apakah golongan lain tidak mewadai semua umat?
Misalkan Muhammadiyah, NU, apa menolak ya yang gini nih nggak boleh nih, Madura nggak boleh ke sini, Sumatera, semua umat yang mau bergabung Muhammadiyah diterima. Ya, kalau ini perbandingan, maksudnya kalau ini jadi tanda kebenaran, di mana letak tanda kebenarannya? Yang lain juga mewaris, malah seneng itu. Golongan-golongan yang sesat yang lain dapat penginsap bagi mereka, seneng. Nah, itu semua diwadahi. Yang ingin masuk surga sama mereka semua sama. Aliran-aliran sesat di Indonesia khususnya semua iming-imingnya surga. Dijamin surganya semua. Nah, maka harus koreksi. Jangan ini menjalankan fakta kebenaran, enggak ada, belum tentu itu, belum tentu. Yang 7 semata-mata karena Allah. Wah, ini tujuan ingin masuk surga, selamat dari neraka. Ini yang juga sering kita cermati. Kayak orang lain orang ngerti krono Allah, kayak nggak ada orang lain yang krono Allah itu perasaan ini. Padahal di luar ya banyak orang yang lebih hati-hati daripada ini, ya banyak daripada kamu yang ikhlas benar, yang namanya ahli tauhid itu, ini yang paling dicermati. Banyak di luar kita, banyak. Ini nomor 7 ini. Jadi kita itu betul-betul semata-mata karena Allah. Yang saya cermati di sini, seakan-akan tuh kesannya koyo-koyo ini, wah ini buktinya kebenaran. Tidak selalu. Dan bukan hanya Anda, semua orang ingin ikhlas, ingin karena Allah, ingin masuk surga selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.